Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang surat lamaran kerja dan resume. Perkenalkan, kami terdiri dari 8 anggota. Yang pertama ada Titik Maisaroh, yang kedua ada Atok Faik Wafaulia, yang ketiga ada Siti Devi Ramawati, yang keempat ada Dwi Putri Aulia, yang kelima ada Muifatul Muslihah, yang keenam ada Ela Uslifatul Anjani, yang ketujuh ada Nur Ulufunimah, dan terakhir ada Freddy Arianto. Berikut akan kami jelaskan tentang surat lamaran kerja dan resume. A. Pendekatan AIDA. Sebagaimana penulisan resume, penulisan surat lamaran kerja juga perlu menggunakan pendekatan AIDA. 1. Attention, perhatian. 2. Interest, menarik. 3. Desire, hasrat. 4. Action, tindakan. Untuk mengunggah atau menarik perhatian pembaca, pendekatan AIDA lebih menekankan pada sisi sikap pelamar kerja dan apa manfaat yang didapat pembaca. B. Pengorganisasian surat lamaran kerja. Pengorganisasian surat lamaran kerja, penulisan surat lamaran kerja yang baik perlu memperhatikan kaidah-kaidah baku dalam penulisan serta lamaran kerja. Pengorganisasian penulisan surat lamaran kerja memiliki 3 bagian utama, yaitu 1. Paragraf pembuka surat lamaran kerja harus dibuat sebaik mungkin dan menarik perhatian, attention, bagi pembacanya. Surat lamaran kerja yang baik perlu mencantumkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, ada rangkuman pada bagian awal surat lamaran kerja. Yang kedua, nama pelamar kerja. Yang ketiga, sumber publikasi sebutan dari nama pelamar kerja. Yang keempat, pertanyaan, gunakan kalimat tanya pada awal pada paragraf. Yang kelima, cuplikan berita pelamar kerja. Yang kedua, paragraf pertengahan setelah menarik perhatian pembaca pada awal paragraf, pelamar kerja perlu menyajikan kualifikasi yang dimilikinya untuk mengisi suatu pekerjaan yang diinginkan. Usahakan penjelasan dalam paragraf tersebut benar-benar sangat diminati atau interest dan sangat diharapkan di-share oleh pembaca. Dalam paragraf pertengahan ini, pelamar kerja harus mendiskusikan kualifikasi yang dimilikinya dari sudut pandang pembaca, yang mencakup pertama, pendidikan. Pada bagian pendidikan, pelamar akan dapat 1. Menunjukkan bahwa kita mempunyai latar belakang dalam dunia bisnis yang cukup luas dan bidang tertentu secara mendalam. Yang kedua, menunjukkan bagaimana pendidikannya relevan dengan jenis pekerjaan yang dilamar. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana dan mengapa kita menambahkan bidang studi pilihan penting di luar bidang studi inti. Yang kedua, pengalaman kerja berbagai jenis pekerjaan yang pernah dilakukan, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilamar, dapat digunakan untuk membantu memperkuat kualifikasi yang kita miliki. Sehingga pelamar kerja dapat menunjukkan kepada pembaca bahwa 1. Pelamar kerja memperoleh suatu pengalaman yang dapat membantu mempercepat penyelesaian tugas atau pekerjaan baru. 2. Pelamar kerja akan dapat melakukan adaptasi dan mencoba bekerja sama dengan lingkungan. 3. Pelamar kerja dapat memikul tanggung jawab suatu pekerjaan dengan lebih baik. 4. Pelamar kerja adalah orang yang mampu bekerja keras. C. Sikap, minat, aktivitas, dan kualifikasi selain latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. Pelamar kerja dapat menambah berbagai informasi tambahan yang dapat mendukung pekerjaan yang dilamar. Pelamar kerja dapat menjelaskan kemampuannya dalam melakukan kerja sama dengan orang lain, sikap pelamar kerja terhadap bidang pekerjaan, perusahaan, suasana kerja, dan kualitas personal. Bagian ketiga, paragraf penutup. Paragraf terakhir dari surat lamaran kerja pada umumnya berisi suatu harapan, tindakan, atau action, sebagaimana yang terdapat pada surat-surat penjualan.
C. Tips untuk pelamar kerja. Suatu hal yang tidak boleh dilupakan oleh pelamar kerja adalah bahwa pelamar kerja sebenarnya sedang menjual potensi diri kepada perusahaan secara tertulis, baik mencakup kepribadian, kualifikasi, pelatihan yang pernah diikuti, pengalaman kerja, dan hobi. Satu, yang perlu kita perhatikan dalam menulis surat lamaran kerja adalah A. Pelamar kerja harus mempunyai kualifikasi atau pengalaman kerja untuk posisi pekerjaan yang dikehendaki. B. Bangkitkan minat terhadap kualifikasi yang dimiliki. C. Tujukan hal yang positif. D. Usahakan surat lamaran kerja rapi, bersih, dan menarik. E. Tulislah surat dari sudut pandang pembaca, bukan dari sudut pandang penulis. F. Tekankan hal-hal yang membedakan dengan pelamar lainnya. Yang kedua yang harus kita hindari dalam menulis surat lamaran pekerjaan adalah A. Jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan kita. B. Jangan mengirimkan surat lamaran kerja hasil fotokopi. C. Jangan mengatakan bahwa kita menerima jenis pekerjaan apa saja. D. Hindari kata-kata yang berlebihan. E. Jangan meminta balas kasihan terhadap perusahaan yang dilamar. F. Hindari untuk mempersalahkan gaji, kecuali ketika ditanyakan pada saat wawancara kerja. G. Jangan memberi komentar langsung terhadap karakter pribadi. D. Persiapan penulisan resume. 1. Mencari informasi penting. Mencari berbagai informasi penting yang relevan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan agar mempermudah dan agar lebih siap dalam memasuki dunia kerja. Sebagai contoh, pelamar ditanya tentang bagaimana kondisi umum perusahaan tempat dia melamar. 1. Analisis diri. Kenalilah kelebihan dan kekurangan Anda. Dengan melakukan analisis diri, seseorang akan mengenal dirinya sendiri secara lebih mendalam, termasuk semua kelebihan dan kekurangannya. 2. Analisis karir. Lakukan analisis terhadap karir yang Anda minati. Seperti halnya analisis diri, seseorang perlu membuat dan menjawab pertanyaan seputar karir yang biasa diraih di masa depan. 3. Analisis pekerjaan. Lakukan analisis terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan pekerjaan, umumnya lulusan perguruan 3. Analisis pekerjaan. Lakukan analisis terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan pekerjaan. Umumnya, lulusan perguruan tinggi belum memiliki pengalaman kerja. Pada tahap awal memasuki kerja, perusahaan mengadakan suatu program orientasi atau pelatihan untuk mereka yang baru diterima sebagai karyawan. Dua, merencanakan resume. Salah satu tujuan pembuatan resume adalah agar seorang pelamar dapat mengikuti proses atau tahapan rekrutmen berikutnya, yaitu wawancara kerja dengan tim dari pihak perusahaan. A. Informasi pribadi. Data pribadi yang tercantum dalam resume, nama, tempat, dan tanggal lahir, alamat rumah, dan jenis kelamin. Serta dapat menambahkan data lain yang berkaitan dengan jenis pekerjaan sebelum mengirim surat lamaran kerja atau resume. Perhatikanlah dengan seksama segala persyaratan dari pekerjaan yang ditawarkan. B. Tujuan karir. Iklan lowongan kerja secara jelas menampilkan bidang pekerjaan yang dibutuhkan. Judul lowongan kerja sangatlah bervariasi. Misalnya, peluang kerja, dicari, lowongan, mari bergabung bersama, urgently request, vakansi, job opportunities, dan lain sebagainya.
sebagainya. C. Referensi. Beberapa referensi perlu dilampiran di dalam resume untuk lebih meyakinkan perusahaan. Tidak diperkenalkan memberikan referensi demi menjaga objektivitas penilaian terhadap seseorang yang meminta referensi tersebut. Membuat resume yang baik menekankan kompatibilitas kualifikasi seseorang dengan perspektif persyaratan kerja yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Resume mencakup nama, alamat lengkap, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, dan referensi. Tujuan kerja harus dinyatakan secara jelas dan tegas tujuan pembuatan resume tersebut. Siapkan referensi hanya jika diminta oleh perusahaan yang menawarkan kesempatan kerja. E. Rencana perorganisasian. Menurut Buff dan Till, resume dapat dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan cara pengorganisasiannya, yaitu 1. Resume kronologis adalah cara pengorganisasian resume yang didasarkan pada kronologisnya, yaitu pendidikan dan pengalaman. Bentuk resume inilah yang banyak digunakan para pencari kerja. 2. Resume fungsional. Resume ini menekankan pada keahlian atau keterampilan si pelamar kerja dan memprioritaskan pada pengalaman kerja. Yang ketiga, resume kombinasi, merupakan gabungan unsur-unsur dari resume kronologis dan fungsional.